warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu guru. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Tahu kita akan belajar apa? Belum tahu. Nah, kita hari ini akan belajar matematika. Matematika ya, seperti biasa kita akan belajar matematika. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Yang bikin hari ini siapa? Satu orang saja, silakan pimpin doanya. Yang bikin hari Kamis, Aska. Ayo Aska. Ayo Aska. Semua Ya udah Rezi, silakan pimpin Rezi. semua siap mulai. Sudah berdoa. Sekarang yuk kita cek kehadiran, kerapihan, dan kebersihan. Ibu absen dulu ya. Hari ini Abdurrahman Muarif Hadir Bu. hadir. Alfarezi, Hadir. Andi, Ardan, Arinda, Hadir. Abika, Hadir. Aziza, Aska, Hadir Bu. Davis, Hadir Bu. Raisa, Fajri, Hadir Bu. Akbar, Hadir Bu. Nela, Hadir Bu. Kais, Hadir Bu. Raya, Afifah, Hadir Bu. Siva, Wahyu. Hadir semua ya Nak ya? Hadir. Kehadiran sudah, sekarang Ibu mau cek kerapihan. Mana rapi tidak baju anak Ibu guru? Ada yang masih keluar bajunya? Tidak. Yang masih keluar coba dirapikan, dimasukkan. Sekarang kebersihannya. Ayo. Kukunya ada yang panjang? Ada yang hitam-hitam? Tidak. Malu ya Naya, sudah kelas 5 kukunya masih hitam-hitam. Nah, sebelum kita tadi lagi. Nah, perhatikan ini. Nah, ini kira-kira menurut anak-anak Ibu ini gambar apa sih? Hewan. Hewan. Hewannya kira-kira sama nggak Nak? Beda. Apa bedanya? Ada yang berkaki dua. Ada yang berkaki 2. Ada juga yang Berkaki berkaki 4.
Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat diagram batang dan diagram garis dengan benar. Nah, setelah kita tahu tujuannya tadi, apa sih manfaat kita untuk belajar penyajian data ini, Nak? Supaya kita bisa mengelompokkan. Iya, mengelompokkan data. Data tadi kan seperti hewan-hewan. Bisa juga datanya nanti makanan kesukaan. Misalnya si Fajri, si Ardan, terus si Akbar, si Rezi itu suka makan bakso. Misalnya, kan bisa dikelompokkan. Terus itu nanti Anggi, Nela, Pika itu suka makan nasi goreng. Misalnya, ya kan berbeda kan? Berarti yang suka makan bakso berapa, Bu? Hitung tadi berapa orang? 4 orang. Yang suka nasi goreng berapa, Bu? 3 orang. Dapat kan datanya? Nah, sebelum kita ke materinya, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Ayo Siva, ke depan. Dipimpin. Ayo, yang lain tolong berdiri dulu ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Boleh semuanya silakan duduk kembali. Terima kasih Siva. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu wajib nasional. Apa tujuannya, Nak? Supaya apa kita menyanyikan lagu itu? Supaya kita ingat akan jasa para pahlawan kita. Nah, sebelum belajar, ada kata-kata motivasi dari Ibu. Belajarlah yang rajin di waktu sekarang, supaya nanti tidak akan menangis di masa depan. Ayo, sekarang belajarlah dahulu, walaupun susah, walaupun malas ya, payah, tugas banyak, PR banyak, tapi lebih baik sekarang kalian susahnya daripada kalian menangis di masa depannya. Karena kalian tidak belajar, nanti kalian merasa rugi. Kita langsung masuk ke materi kita, yaitu penyajian data. Apa sih itu data? Data merupakan keterangan yang dapat diakui kebenarannya. Nah,
Data itu keterangan yang nyata, dapat diakui kebenarannya. Seperti apa? Tadi udah Ibu singgung loh tadi. Seperti apa yang diakui kebenarannya? Seperti tadi makanan kesukaan tadi kan? Bakso, yang suka bakso kata Ibu tadi. Ada 4 siswa. Dari mana ada 4 siswa ini? Benar nggak datanya? Kan benar lah. Kan dari ditanya tadi. Tapi kalau misalnya Pak Jiri tadi sukanya memang bakso. Terus siapa lagi? Nah itu kan dari datanya itu kan benar. Kita tidak mau ada-ada loh. Terus itu pelajaran yang disukai ini. Jujur kan berarti kan? Tanya misalnya, Apipa, pelajaran yang disukai apa? Gitu. Kan kita ngerespon apa? Kita observasi. Ada datanya kan? Ya. Seperti misalnya jumlah meja di kelas ini ada berapa? Meja 8 ya. Benar, ada kenyataannya kan 8? Apa kalian mengada-ada? Tidak, memang ada kenyataannya kan? Itulah data. Pengumpulan data. Nah, data-data tadi ya seperti meja, terus kursi itu dikumpulkan. Yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Ada prosesnya. Ada prosesnya kan? Kalian untuk mengetahui jumlah meja, prosesnya kalian menghitung dulu. Kalian mengetahui jumlah kursi, prosesnya kalian menghitung dulu kan? Itu namanya prosesnya. Nih, ada yang tahu ketiga gambar ini? Tahu. Gambar apa? Tabel. Yang pertama, Tabel. tabel atau diagram gambar. Ayo, tabel atau diagram gambar? Oh, gambar. Yang tengah nih, warna-warni. Iya, pinternya anak Ibu. Terus yang ini? Diagram garis. Ya, tahu semua ya. Yuk, next yuk. Nah, stop dulu lagi. Nah, untuk bentuk penyajian data ada bermacam-macam bentuk penyajian data. Kita nyanyi dahulu. Ya, anak kambing saya. Tahu kan lagunya? Mana di mana anak kambing saya. Tahu ya? Nanti ya, di sini ada nanti. Kamu nyanyi ya sebelumnya. Ayo semua kita belajar macam-macam bentuk penyajian data. Ayo semua kita belajar macam-macam bentuk penyajian data. Ada yang bentuk data, ada yang bentuk tabel, ada juga bentuk diagram data. Ada diagram gambar, ada diagram garis, itu bentuk penyajian data. Oke. Ada berapa bentuk penyajian data dari lagu tadi? Ada 6. Bukan yang pertama. Yang pertama bentuk tabel. Tabel tahu? Perhatikan bentuk tabel ini seperti ini nak. Ada cabang olahraganya dan ada frekuensi atau banyak siswanya. Tidak hanya cabang olahraga ya. Kalau dia tentang makanan kesukaan berarti di sini makanan kesukaan dengan jumlah siswanya. Kalau dia warna favorit, warna atau film favorit, berarti di cabang olahraganya ini diganti warna atau cabang film favoritnya ya. Jumlah siswanya tetap. Terus ada yang berbentuk diagram daftar. Daftar itu dia biasanya nilai ulangan. Nilai ulangan siswa kelas 5. Nih, seperti itu.
65, 85, 70 sekian. Itu namanya daftar. Dibuat daftarnya panjang. Terus ada juga berbentuk diagram batang. Nah, setelah kita didaftar, dibuat tabel, terus kita bentuk diagram batangnya. Paham? Yuk, kita lanjut. Ada juga diagram gambar. Kayak tadi. Kalau ketemu yang gambar buku tadi ya yang di depan, itu diagram gambar. Terus ada diagram garis. Terus juga udah, itulah bentuk penyajian data tadi ya. Diingat ya, Nak? Ya, nanti kalau ulangan nanti keluar. Ayo, next kita. Mari kita tonton video diagram batang. Let's go. Ayo perhatikan. Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar matematika kelas 5 SD dengan materi statistika penyajian data, khususnya diagram batang. Diagram batang, seperti batang. Dayu akan mencatat profesi semua orang tua siswa di kelas 5 SD Nusantara 01. Setelah menanya satu persatu, diperoleh data profesi orang tua siswa kelas 5 SD Nusantara 01 sebagai berikut. Pegawai negeri sipil atau PNS sebanyak 8 orang, TNI sebanyak 5 orang, petani sebanyak 12 orang, guru sebanyak 3 orang, dan wira swasta sebanyak 2 orang. Dari data profesi tersebut akan kita buat diagram batangnya sebagai berikut. Maka terlebih dahulu kita siapkan satu garis horizontal dan satu garis vertikal sebagai berikut. Pada garis horizontal akan kita tulis profesi dari masing-masing orang tua, yaitu PNS, TNI, petani, guru, dan wira swasta. Sedangkan pada garis vertikal akan kita isi dengan banyaknya orang tua dari rentang 1 sampai 12. Selanjutnya dapat kita isi tiap-tiap profesi orang tua dengan banyaknya orang tua. PNS sebanyak 8 orang, TNI sebanyak 5 orang, petani sebanyak 12 orang, guru sebanyak 3 orang, dan wira swasta sebanyak 2 orang. Sehingga diagram batangnya bisa kalian lihat sebagai berikut. Selanjutnya, berikut adalah data nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Masing-masing nilai terdapat banyaknya siswa. Kalian diminta buatlah diagram batang dari data di atas. Maka data tersebut dapat kita buat menjadi diagram batang sebagai berikut. Kita siapkan dulu satu garis horizontal dan vertikal seperti berikut. Untuk garis horizontal akan kita isi dengan data nilai, yaitu dari nilai 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Sedangkan untuk garis vertikal akan kita isi dengan data banyak siswa, dari rentang 1 sampai rentang 10. Selanjutnya dapat kita isikan nilai 4 sebanyak 2 siswa, nilai 5 sebanyak 6 siswa, Tahu ya, nilai 6 sebanyak 9 siswa, nilai 7 sebanyak 8 siswa, itu kan nilai 8. 8 sebanyak 5 siswa, 8 itu nilai 5. 9 sebanyak 4 siswa, dan nilai 10 sebanyak 2 siswa. Sehingga diagram batangnya tampak seperti berikut. Selanjutnya, berdasarkan diagram di samping diperoleh hasil sebagai berikut. Siswa yang memperoleh nilai 4 ada 2 siswa, siswa yang memperoleh nilai 5 ada 6 siswa, siswa yang memperoleh nilai 6 ada 9 siswa, siswa yang memperoleh nilai 7 ada 8 siswa, siswa yang memperoleh nilai 8 ada 5 siswa, siswa yang memperoleh nilai 9 ada 4 siswa, dan siswa yang memperoleh nilai 10 ada 2 siswa. Selanjutnya,
Berikut adalah data suhu terendah dan tertinggi beberapa kota. Kalian diminta untuk membuat diagram batang dari data di atas, sehingga data tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk diagram batang sebagai berikut. Sebelumnya, kita siapkan dua garis seperti biasa. Pada garis horizontal kita isi dengan data kota, yaitu kota A, B, C, D, dan E. Sedangkan pada garis vertikal kita isi dengan data suhu dengan rentang 0 sampai 40 dengan kelipatan 5. Selanjutnya, kita akan mewakili suhu minimum dengan warna biru dan suhu maksimum dengan warna oranye. Sehingga pada kota A, suhu minimumnya dapat kita gambarkan setinggi 15 dan suhu maksimumnya setinggi 30. Berarti ini Berikutnya untuk diagram kota batangnya B, dua ya. suhu Dalam minimumnya satu setinggi kota dia 20 ada dua. Ada dan suhu minimum dan ada maksimumnya maksimum. setinggi 35. Contoh salah ini. Berikutnya untuk kota C, suhu minimumnya setinggi 15 dan suhu maksimumnya setinggi 30. Berikutnya untuk kota D, suhu minimumnya setinggi 20 dan suhu maksimumnya setinggi 35. Dan kota E, suhu minimumnya setinggi 20 dan suhu maksimumnya setinggi 35. Sehingga diagram batangnya tampak seperti berikut. Berdasarkan diagram di samping diperoleh hasil sebagai berikut. Suhu terendah kota A adalah 15 derajat Celcius. Suhu tertinggi kota A adalah 30 derajat Celcius. Suhu terendah kota B adalah 20 derajat Celcius. Suhu tertinggi kota B adalah 35 derajat Celcius. Suhu terendah kota C adalah 15 derajat Celcius. Suhu tertinggi kota C adalah 30 derajat Celcius. Suhu terendah kota D adalah 20 derajat Celcius. Suhu tertinggi kota D adalah 35 derajat Celcius. Suhu terendah kota E adalah 20 derajat Celcius. Suhu tertinggi kota E adalah 35 derajat Celcius. Selanjutnya, ayo berlatih. Perhatikan diagram batang di samping. Selanjutnya, ayo menjawab. Kita mulai dari pertanyaan yang A. Berapa siswa yang memiliki golongan darah A? Maka dapat kita lihat. Dari diagram batang, coba untuk yang golongan darah A itu ada berapa orang? Iya benar. Golongan darah B? Iya. Golongan darah B? 12. Golongan darah O? 4. Terus yang soal berikutnya, golongan darah yang banyak dimiliki, yang paling banyak dimiliki golongan darah apa? AB. Berapa banyak siswa yang ada pada diagram batang? Nah, ditanya semua siswa. Semua siswa berarti kita jumlahkan semua jumlah yang punya golongan darah tadi, Nak. 20. Coba, golongan darah A tadi berapa? 6. Golongan darah B 8. 6 tambah 8 berapa? 14. Ayo. 6 tambah 8? 14. Ditambah 12 AB. 14 tambah 12? 26. 26 ditambah 4? 30. Memiliki golongan darah A, maka dapat Kita kita lihat, lihat benar tidak jawaban yang kita jawab ya? 6 benar. Untuk soal yang B, berapa siswa yang memiliki golongan darah B? Maka dapat kita lihat golongan darah B sebanyak 8 Benar siswa. lagi. Untuk soal yang C, berapa siswa yang memiliki golongan darah AB? Dapat kita lihat golongan darah AB sebanyak 12 siswa. Iya benar lagi Untuk soal yang jawaban D, kita. berapa siswa yang memiliki golongan darah O?
dapat kita lihat golongan darah O sebanyak 4 siswa. Ya, yang E sekarang. Berikutnya untuk soal yang E, golongan darah yang banyak dimiliki siswa adalah golongan darah AB. Ya. Terakhir untuk sekarang soal yang Yura. F, berapa banyak siswa yang ada pada diagram batang di samping? Maka dapat kita jumlahkan 6 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 4, hasilnya sebanyak 30 siswa. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Berikut adalah hasil penilaian akhir semester Pause mata aja. kuliah. Nah, untuk diagram batang, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Tidak. Berarti kita lanjut ke video berikutnya ya. Kita lanjut ke video diagram garis. Hampir sama ini antara diagram batang dengan diagram garis. Cuma kalau diagram batang, dia kita buat seperti batang, panjang-panjang. Kalau diagram garis, kita hanya menghubungkan garisnya. Kita lanjut ke diagram garis video berikutnya. Masih batang. Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar matematika kelas 5 SD dengan materi statistika penyajian data, khususnya diagram garis. Gambar berikut merupakan perpaduan antara pengukuran data pribadi, berat badan, dan tinggi badan. Data berat badan dan tinggi badan dapat disajikan dalam bentuk diagram garis. Diagram garis menunjukkan adanya kaitan antar data. Data berat badan dan tinggi badan dapat diukur setiap waktu. Data seperti ini disebut dengan data kontinu. Di sekolah, Lani dan teman-temannya akan melakukan penimbangan berat badan. Penimbangan berat badan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan kesehatan siswa. Lani memiliki catatan berat badannya selama 5 tahun, sebagai berikut dari umur 7 tahun hingga 11 tahun. Catatan berat badan Lani selama 5 tahun akan kita sajikan dalam bentuk diagram garis. Terdapat 2 kolom, yaitu kolom usia dan kolom berat badan. Maka kita tambahkan 1 kolom berikutnya, yaitu kolom pasangan yang berisi pasangan antara usia dengan berat badan. Selanjutnya, langkah-langkah membuat diagram garis. Yang pertama, membuat sumbu horizontal atau sumbu mendatar. Dan yang kedua, membuat sumbu vertikal atau sumbu tegak. Selanjutnya, kita isikan keterangan tiap sumbu. Sumbu horizontal kita isi dengan data usia, sedangkan sumbu vertikal kita isi dengan data berat badan. Langkah berikutnya, kita buat titik-titik pasangan antara umur dengan berat badan. Kita perhatikan pada tabel usia 7 tahun, berat badannya adalah 25 kg. Pada usia 8 tahun, berat badannya naik menjadi 28 kg. Pada usia 9 tahun, berat badannya menjadi 32 kg. Pada usia 10 tahun, berat badannya menjadi 33 kg. Selanjutnya, pada usia 11 tahun, berat badannya naik menjadi 35 kg. Selanjutnya, kita hubungkan titik-titik antara usia dan berat badan dengan garis. Maka terbentuklah diagram garisnya. Diagram garis tersebut merupakan perkembangan berat badan Lani selama 5 tahun. Berdasarkan diagram garis tersebut, terlihat adanya peningkatan berat badan Lani dari usia 7 tahun hingga usia 11 tahun. Peningkatan yang paling tinggi adalah waktu Lani berusia 8 tahun menuju 9 tahun.
yaitu dari berat badan 28 kg menjadi 32 kg, maka naik sebanyak 4 kg. Garis menunjukkan perkembangan berat badan. Apabila semakin ke kanan naik, maka artinya berat badannya naik. Berikutnya, tinggi badan Benny juga dicatat secara berkala. Pengukuran tinggi badan juga untuk memantau perkembangan anak. Benny memiliki catatan tinggi badannya selama 5 tahun, yaitu mulai usia 7 tahun hingga 11 tahun. Berikut adalah catatan tinggi badan Benny selama 5 tahun. Selanjutnya, dari catatan tinggi badan Benny selama 5 tahun tersebut akan kita buat menjadi diagram garis. Maka kita siapkan sumbu horizontal, yaitu sumbu mendatar, dan sumbu vertikal, yaitu sumbu tegak. Selanjutnya, sumbu horizontal kita isi dengan data usia, dan sumbu vertikal kita isi dengan data tinggi badan. Selanjutnya, kita hubungkan titik-titik antara usia dan tinggi badan. Pada usia 7 tahun, tinggi badan Benny adalah 125 cm. Pada usia 8 tahun, tinggi badannya naik menjadi 135 cm. Pada usia 9 tahun, tinggi badannya menjadi 140 cm. Selanjutnya, pada usia 10 tahun, tingginya menjadi 145 cm. Dan pada usia 11 tahun, tingginya naik menjadi 150 cm. Selanjutnya, kita hubungkan titik-titik antara usia dan tinggi badan dengan garis. Maka terbentuklah diagram garis. Nah, yang namanya diagram garis Berikut adalah diagram garis perkembangan tinggi badan Benny selama 5 tahun. Dari diagram garis tersebut, pertumbuhan tinggi badan Benny mengalami peningkatan dari usia 7 tahun hingga 11 tahun. Peningkatan tertinggi ketika Benny 7 tahun menuju ke 8 tahun. Dari tinggi 125 menjadi 135, maka mengalami peningkatan sebanyak 10 cm. Usia 10 tahun Selanjutnya, 145. Usia 11 tahun 150. ayo berlatih. Nah, coba kita lihat. Ayo berlatih. Berikut ini adalah Nih, kita mau buat diagram garisnya nih. Umur dengan berat badan. Yang garis mendatar kira-kira umur atau berat badan? Umur. Seperti tadi, umur ya. Yang di garis bawah itu umur, yang tinggi itu atau garis lurus itu berat badan. Sama seperti tadi, jika umurnya 0, berarti berat badannya dihubungkan dengan 3,5. Jika umurnya 1 dengan 4, 2 dengan 5,2, 3 dengan 4 dengan 5 dengan 6 dengan 7 dengan 8 dengan 9 dengan 8,6. Aduh, anak-anak ibu kok gak semangat sekali ini. 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 5 kali tepuk 5. Oke, yuk di next aja yuk. Sekarang ibu akan memberikan kalian LKPD atau lembar kerja peserta didik. Tadi kalian sudah ibu suruh tonton video pembelajarannya. Sudah memperhatikan? Sudah. Kalau sudah memperhatikan, berarti sekarang ada yang namanya pekerjaan yang akan kalian selesaikan. Ya? Yuk, next. Langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah sebelum mengerjakan. Sebelum belajar, berdoa terlebih dahulu.
Silakan pindah. Duduknya aja. Duduknya saja pindah. Rezi, Ardan, Anggi, Raisa, Davis. Sini dulu. Kelompok 1. Awas ada kabel. Pelan-pelan. Kelompok 2 di belakangnya ya. Afifa, Wahyu, Sifa, Alif. Iya. Ya Alif tetap berarti. Alif tetap. Arinda keluar. Pindah Sifa, Afifa, Wahyu di situ. Kelompok 3 di sini. Kelompok 3 Raya. Mana Raya? Oh ya, Raya, Kais, Apika, Aska. Kelompok 3. Raya, Kais, Apika, Aska. Apika, Aska. Kelompok 4 tetap di situ. Tahu ya orang-orangnya berarti? Fajri, Akbar, Aziza, Arinda. Ayo. Sudah? Sudah ya? Iya, 5. Kelompok terakhir. Enggak apa-apa, Nak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. 3 dulu saja. Oh, ini. Ya udah sudah sini, Arinda. Arinda sini. Kelompok ini. Nah ya, Ibu bagikan LKPD. Di sini setiap kelompok berbeda-beda. Untuk kelompok 1 berdiskusi tentang berat badan, kelompok 2 tentang tinggi badan, kelompok 3 golongan darah, dan kelompok 4 nilai ulangan matematika. Kelompok 1 silakan berdiskusi dan dikerjakan. Itu nama kelompoknya ditulis ya. Kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan berdiskusi, kerjakan. Nama ini aja, nama sehari-harinya juga. Oke, Bu kasih waktu, silakan dikerjakan. Nama terus dulu namanya, nama kelompok. Nah, makanya habis ini dulu, ini yang membuat pertama. Habis ini. bener apa? Kamu selip. Nah, ya sudah dibuatin diagram tabel. Sekarang buat ininya pakai penggaris ya, Naya, nomor diagram
rapi biar tidak bengkok-bengkok garisnya. Oh ya, boleh berkreasi diwarnain. Mau warna apa? Ambil aja apa? Banyak siswa yang golongan darah A ada. Nah, ini kelihatan nih. Golongan ada A ada berapa jadinya di sini? Bisa kan? Kalau udah ada data yang di sini enak nyari-nyari. Di lembaran kedua. Iya. Buka dulu. Ayo yang di bawah itu apa kira-kira? Nilai di sini banyak sekali. Pakai garis biar ada jaraknya. Itu nilai berapa? Nilai berapa? Nanti tinggal diagramakan. Oke, time's up. Habis waktunya. Silakan kelompok 1. Oke. Kelompok 2 sudah belum? Kelompok 3 belum ya? Udah digambar ya? Ya. Silakan digambar. Karena kelompok 1 sudah selesai, coba perwakilan dari kelompok 1 ya Nak ya, dipresentasikan. Maju ke depan, tinggal dibacakan saja. Dari data kelompok 1, berat badan siswa yang mendapat. Ayo. Nih, langsung dibacakan aja. Langsung dibacakan aja. Banyak siswa kelompok 1 dari data kelompok 1 tentang berat badan didapat. Kelompok 1 yang lainnya silakan maju, tapi yang bicara hanya Desi. Nah, ayo kawan-kawannya dari kelompok 1 presentasi, ayo. Nah, oke. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok mereka ya, KPD mereka. Ayo silakan. Berikut data badan siswa kelas 5 SDN dalam siswa program. Silakan dapat urutan mulai dari kecil. Berdasarkan data dalam gambar di atas, ayo sajikan dalam slide. Jadi kesimpulannya siswa yang tentang apa tadi kelompok 1? Berat badannya? Berat badan tadi datanya yang 30 ada berapa anak-anak? 3. Terus yang 35? 45 yang paling 4. 4. Nah, terus yang paling banyak ternyata berat badannya berapa, Nak? 40. Berapa anak? 5 anak. Yang paling sedikit ternyata berat badannya berapa? 30 dan 35. Ada berapa
Kalau nggak selesai, ada yang belum dapat ya? Dapat semua? Oh iya, ada yang nggak masuk ya? Siwa. Iya, Bu. Taruh lagi ya. Ya. Ini kan yang mau didapat orang. Ini buat diagram batangnya. Diagram batangnya dua. Udah ya Naya? Dan 5 menit lagi ya. Ya Bu. Ya. Hanya mencari aja kok yang jumlah siswa nilainya segini berapa orang, yang nilainya rendah berapa orang. Di situ boleh belakangnya boleh serah. Kamu record sih. Warnanya. Oh, keren sih. Sudah baiklah, sekarang dikumpul. Ayo bukan.
belajar dari pembelajaran ini.